warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri sebagai anggota sekaligus moderator Anggitra Agustina dengan akhiran NIM 121 dan rekan Saya Septian Alia Husria dengan akhir NIM 133. Saya Tiana Fianti dengan akhiran NIM 142. Saya Ismi Lutfia Balkis dengan akhir NIM 113. Lanjut aja. Baiklah, di sini kami akan memaparkan rencana penelitian pelaksanaan tindakan kelas atau PTK untuk mata pelajaran IPA, materi perubahan wujud benda di kelas 4 sekolah dasar. Baiklah, kita mulai dari bagian pertama, yaitu konteks dan latar belakang mata PTK ini merancang. Murid-murid kelas 4 sebelumnya sudah memiliki wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Tapi masalahnya muncul ketika mereka diminta menjelaskan prosesnya atau mengumpulkan dan mengalami sendiri. Di situ banyak yang mengalami kesulitan, bukan karena tidak bisa, tapi karena pembelajaran selama ini terlalu banyak duduk, dengar, dan catat. Kurang ada ruang untuk benar-benar mengalami konsepnya secara langsung. Maka kami merancang satu siklus pembelajaran berbasis input reading dengan percobaan sederhana menggunakan bahan yang mudah dijangkau seperti es batu, lilin, dan air panas. Baik, selanjutnya identitas dan gambaran umum perangkat, yaitu komponennya mata pelajaran pada mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Dan yang kedua, fase atau kelas, fase B, kelas 4 SD. Materi pokoknya perubahan wujud benda. Tahun pelajaran 2025-2026. Alokasi waktunya 2 kali 35 menit, 1 pertemuan. Model pembelajaran yang kami pakai yaitu inquiry terbimbing. Pendekatannya deep learning berbasis percobaan langsung. Perangkat ajar yang kami susun terdiri dari 5 komponen yang saling terhubung, yaitu modul pembelajaran atau RPP mendalam, LKPD, bahan ajar, media PPT atau video animasi, dan instrumen asesmen. Semua komponen ini dirancang dalam satu alur yang kohesif, bukan berdiri sendiri. Lalu, alur pelaksanaan PTK di dalam kelas. Ada kegiatan pendahuluan. Pembelajaran dimulai dengan sesuatu yang konkret dan langsung bisa dilihat anak-anak. Guru membawa sebongkah es batu dan meletakkannya di atas piring di depan kelas. Tidak ada ceramah dulu. Murid dibiarkan mengamati, guru bertanya. Guru baru bertanya, "Kalian lihat ini, kira-kira apa yang akan terjadi kalau kita biarkan di sini?" Jawaban murid dicatat di papan tulis. Ini bukan sekadar basa-basi apersepsi. Ini adalah asesmen diagnostik yang autentik. Guru bisa langsung tahu murid mana yang sudah punya konsep dasar, mana yang masih bingung. Setelah itu, barulah guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan alur kegiatan hari ini. Selanjutnya, kegiatan inti. Ini jantung dari seluruh pelajaran. Ada 3 tahap yang mengalir secara organik, yaitu yang pertama ada tahap research, membangun konsep visual. Guru menayangkan video animasi perubahan wujud benda, bukan video yang panjang dan membosankan, tapi yang memperlihatkan secara visual bagaimana es mencair, air menguap, uap mengembun, dan seterusnya. Setelah video, PPT atau Canva ditampilkan, 6 proses perubahan wujud benda beserta bagan alurnya. Yang kedua, tahap discovery, percobaan kelompok. Inilah bagian yang paling hidup. Murid dibagi menjadi kelompok kecil, 3-4 orang. Setiap kelompok mendapatkan LKPD dan bahan percobaan. Ada 3 stasiun pengamatan, yaitu es batu di atas piring, mengamati proses mencair, lalu lilin yang dinyalakan lalu dipadamkan, mengamati mencair sekaligus membeku. Yang ketiga, gelas air panas dan gelas air dingin, mengamati menguap dan mengembun. Yang ketiga, tahap application, analisis dan kesimpulan. Setelah percobaan selesai, murid menjawab pertanyaan analisis di LKPD secara bertahap. Soal berjenjang. Dari sekadar menjelaskan proses yang terjadi lalu menganalisis penyebabnya hingga merumuskan kesimpulan mandiri. Ini bukan soal hafalan, ini melatih penalaran kritis berbasis bukti yang mereka kumpulkan sendiri dari percobaan tadi. Yang terakhir ada kegiatan penutup. Setiap kelompok mempresentasikan hasil percobaan mereka, singkat saja tapi bermakna. Mereka membacakan isian tabel, menyebutkan nama proses, dan menyampaikan kesimpulan. Kelompok lain mendengarkan dan boleh merespon. Guru kemudian bersama murid menyimpulkan wujud benda dapat berubah karena pengaruh suhu,
Panas menyebabkan mencair, menguap, menyublim. Dingin menyebabkan membeku, mengembun, mengkristal. Refleksi penutup diberikan dengan pernyataan sederhana namun bermakna dalam mendorong koneksi di kehidupan nyata. Sistem asesmen yang digunakan. Asesmen dalam PTK ini dirancang dalam 3 lapis, mengikuti prinsip asesmen komprehensif. Jenis asesmen yang digunakan, yang pertama ada diagnostik awal, di mana waktu yang digunakan yaitu pendahuluan, teknik yang digunakan tanya jawab, dan instrumen yang digunakan observasi respon murid. Jenis instrumen berikutnya ada formatif, yaitu proses, waktu yang digunakan kegiatan inti, tekniknya yaitu observasi ditambah dengan LKPD, kemudian instrumen yang digunakan lembar observasi percobaan. Jenis asesmen yang terakhir yaitu sumatif atau akhir, di mana waktu yang digunakan penutup ditambah tindak lanjut, di mana teknik yang digunakan yaitu presentasi ditambah dengan soal. Instrumen yang digunakan yaitu rubrik LKPD ditambah soal pilihan ganda 10 dan soal uraian 5. Instrumen asesmen kognitif yang kami siapkan terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Soal-soalnya tidak berputar pada hafalan nama proses semata, melainkan kontekstual, di mana murid diminta menganalisis percobaan, menyimpulkan dari pernyataan yang disajikan, dan menerapkan konsep pada situasi baru. Rubrik penilaian LKPD mencakup 3 aspek: ketetapan pengisian tabel, pengamatan, kualitas jawaban pertanyaan analisis, dan ketepatan rumusan kesimpulan. Ada pula lembar observasi proses percobaan yang menilai ketelitian, kerjasama, dan kemampuan murid dalam menyampaikan hasil. Kemudian ada proses dalam profil murid dan diferensiasi. Kami tidak merancang pembelajaran ini untuk murid abstrak, kami memetakan dulu realitasnya, di mana murid sudah mengenali 3 wujud benda dan contohnya dari pembelajaran sebelumnya. Sebagian besar tertarik dengan percobaan langsung dan aktivitas pengamatan. Tingkat pemahaman yang masih beragam, ada yang masih sudah sangat pasif, ada yang masih ragu, dan banyak juga yang sudah punya pengalaman nyata di mana mereka melihat es mencair, memasak air, dan mengamati embun pagi. Untuk murid dengan pencapaian tinggi, mereka diarahkan untuk menjelaskan proses secara lebih rinci, menghubungkan dengan contoh di luar percobaan, dan menyimpulkan secara mandiri dengan bahasa yang tepat, dan guru tidak perlu menahan murid dalam batas yang sama dengan murid reguler. Baik, selanjutnya itu ada integrasi perangkat ajar dalam satu alur. Yang perlu kami garis bawahi di sini bahwa 5 perangkat ajar yang kami susun bukan berdiri sendiri-sendiri. Semuanya terhubung dan saling mendukung dalam satu alur pembelajaran yang utuh. Modul atau RPP yang menjadi tulang punggungnya panduan utama guru dalam mengambil keputusan di setiap tahap. Video animasi dan PPT hadir di awal pada sintaks riset untuk membangun penggambaran konsep di benak murid sebelum mereka turun ke percobaan. LKPD ini kemudian menjadi panduan murid saat melakukan percobaan, menganalisis data hingga menarik kesimpulan. Digunakan di sintaks, discovery, and application. Bahan ajar berperan sebagai referensi bacaan yang selaras dengan LKPD. Bisa diakses sebelum maupun sesudah pembelajaran. Dan terakhir, instrumen asesmen mengukur 2 hal sekaligus, pemahaman kognitif dan proses percobaan. Pada sintaks, communication, dan evaluasi. Tujuan dari integrasi ini sederhana, agar tidak ada murid yang duduk bingung karena pesan dari satu perangkat bertentangan dengan perangkat lain. Semua menyampaikan konsep yang sama dengan cara yang berbeda di momen yang tepat. Kemudian yang terakhir ada harapan dan refleksi akhir. Di bagian penutup ini, kami ingin menyampaikan apa yang sebetulnya kami kejar dari PTK yang kami buat ini, yaitu bukan sekedar angka, bukan soal berapa murid yang menjawab benar di soal pilihan ganda. Yang lebih kami harapkan adalah momen kecil itu, yaitu ketika seorang murid melihat embun di luar gelas dingin, matanya berbinar dan dia berkata, "Oh, ini yang namanya mengembun." Itu bukan hafalan, itu pemahaman yang lahir dari pengalaman langsung. Kami sadar modul inquiry terbimbing ini menuntut lebih banyak persiapan, lebih banyak bahan, dan lebih banyak fasilitasi aktif dari guru. Kemudian kami percaya ketika murid sendiri yang menemukan, membuktikan, dan menyimpulkan, konsep itu akan jauh lebih melekat dibanding sekedar dicatat dari papan tulis. Demikian paparan rencana pelaksanaan kami, saya serahkan kepada moderator.
Demikianlah paparan perencanaan tindakan kelas dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.